Sejarah Fatu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Ar-Ramadan. Saya Dia Resdianti. Saya Airul Gunawan. Dan saya Erika Erviani. Di sini saya akan membahas tentang Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini yaitu akan dibahas tentang sejarah Fathu Mekah atau lebih biasa kita sebut dengan pembebasan kota Mekah. Yang mana sejarah Fathu Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, maksud dari pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan dari apa sih gitu? Yaitu pembebasan dari kekangan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim di kota Mekah ataupun Madinah. Yang mana peristiwa Fathu Mekah ini dilatar belakangi oleh pelanggaran kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Awalnya yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari Allah berupa perintah untuk melaksanakan umroh ke kota Mekah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 27. Dalam perjalanannya ini mereka memuat 70 ekor unta yang nantinya akan dijadikan sebagai hewan kurban. Perjalanan mereka ini terhenti tepatnya di kota Hudaibiyah yang terletak sekitar 22 km ke arah barat kota Mekah. Karena didapati oleh mereka ini beberapa kaum kafir Quraisy yang menanyakan perihal tujuan kedatangan mereka ke kota Mekah ini. Nah, kemudian salah satu utusan Rasulullah menjelaskan maksud dari kedatangan mereka ke sini yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan untuk melakukan penyerbuan ataupun mengawali peperangan. Nah, namun kaum kafir Quraisy ini tetap menolak alasan tersebut. Nah, menindaklanjuti hal ini, Rasulullah pun mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah untuk menemui para pemimpin kaum kafir Quraisy untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke Mekah ini. Nah, kedatangan Utsman bin Affan ini disambut dengan baik oleh mereka. Bahkan Utsman bin Affan pun ditawarkan untuk dipersilahkan untuk melaksanakan tawaf, namun tanpa adanya Rasul beserta sahabatnya. Secara spontan Utsman pun menolak gitu tawaran mereka. Nah, kemudian yang mengakibatkan kaum kafir Quraisy ini semakin percaya gitu akan kedatangan mereka ke Mekah ini. Nah, kemudian Rasulullah ini melakukan perundingan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslim Madinah, yang mana Nabi langsunglah yang memimpin atau sebagai delegasi dari kaum muslim, sedangkan dari kaum kafir Quraisy ini dipimpin oleh Suhail bin Amr, yang mana ia merupakan diplomat senior. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang berisi: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah selama 10 tahun tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Yang kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka ia harus dikembalikan, dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Yang keempat, pada tahun tersebut, kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Kemudian, pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan memasuki Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Yang kelima, perjanjian antara kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatannya ini dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tersebut dibuat 2 rangkap, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjiannya yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad SAW berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah
dalam perkembangan seperti yang tercantum dalam isi perjanjian dua suku yang saling berperang, yaitu ada suku Huja'ah dan suku Bakar. Menjatuhkan pilihan mereka, suku Huja'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian, suku Hudaybiyah dan suku Huja'ah dan suku Bakar juga melakukan pencatatan sejarah. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagai mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Huja'ah sebagai oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran dan perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting untuk menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi di Madinah. Abu Sufyan menemukan Nabi Muhammad memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, ia sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Tidaklah putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Saat ini ada 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Dan parade panjang seluruh pasukan muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini pasukan muslim agar melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dari tangan kaum Quraisy, para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tempat jumlah pasukan muslim ketika pasukan muslim memasuki Mekah. Kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melewati kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah pada Nabi Muhammad setelah menguasai Mekah tanpa perlu pertumpahan darah. Nabi Muhammad mengambil keputusan yang sangat tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pasukan pemimpin pasukannya mengucapkan al-yaum yaum marhaba, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah pada hari itu. 17 Ramadan tahun ke-18 Hijriah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy. Maka saat itu juga berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak di Jazirah Arab tapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin. Dia memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh
tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam dalam tradisi, yang mana dalam tradisi Arab biasanya yang dikalahkan menunggu di giliran dieksekusi. Namun Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala. Bilal pun diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan di Makkah tersebut.